Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu tempat dan waktu yang tidak kita ketahui saat ini, terdapat sebuah negeri, yang mana raja dan penduduk negeri tersebut telah tersesat dari jalan yang lurus. Mereka menyembah sesembahan yang tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat bagi mereka. Mereka telah mempersekutukan Allah SWT yang telah menciptakan, memberi rizki, serta mengatur kehidupan mereka. Meskipun demikian, mereka tetap membela sesembahan-sesembahan tersebut dan tidak rela jika ada seorang pun yang menyalahkan para tuhan palsu itu. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti dan menyiksa orang-orang yang tidak mau untuk menyembahnya atau kufur terhadapnya. Dalam masyarakat yang rusak ini, muncullah beberapa pemuda berakal, sekumpulan kecil orang yang menggunakan akal mereka dan tidak mau sujud di hadapan makhluk atau berhala yang dibuat sendiri oleh manusia. Mereka hanya mau tunduk kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan ilham kepada mereka untuk menempuh jalan yang lurus. Para pemuda tersebut bukanlah para nabi ataupun rasul. Mereka tidak diharuskan untuk menanggung beban sebagaimana yang ditanggung oleh para nabi dan rasul ketika menghadapi permusuhan dari kaum mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Mereka mengingkari kaumnya yang melakukan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Mereka meminta kepada kaumnya untuk mendatangkan hujah atas penyembahan mereka terhadap para berhala. Tetapi kaumnya tidak sanggup untuk melakukan apa yang mereka minta. Kemudian mereka memutuskan untuk menyelamatkan agama dan diri mereka dengan pergi meninggalkan negeri tersebut ke tempat yang aman, yang mana mereka dapat beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Negeri tersebut telah rusak dan para penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Para pemuda tersebut berniat untuk meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi menuju ke sebuah gua yang terbengkelai untuk menjadi tempat persembunyian mereka. Mereka keluar bersama anjing mereka dari negeri dan perkampungan yang luas menuju ke sebuah gua yang sempit. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka yang nyaman dan memilih untuk tinggal di gua yang tak terurus. Mereka mengabaikan untuk tidur di kamar-kamar yang luas dan memilih untuk tidur di tempat yang sempit ini. Bukanlah hal yang aneh bagi orang yang hatinya telah dipenuhi dengan keimanan. Seorang mukmin akan melihat gurun pasir bagaikan sebuah taman yang luas jika dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, dan menganggap gua sebagai sebuah istana jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mereka untuk tinggal di gua tersebut. Mereka tidak keluar dari negeri mereka untuk mendapatkan dunia atau mencari harta, tetapi mereka keluar dengan berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat manapun yang memungkinkan mereka untuk bisa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya adalah jauh lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan negeri yang mereka tinggalkan. Para pemuda tersebut berbaring di dalam gua, sementara anjing mereka berjaga di mulut gua, dan disinilah terjadilah sebuah mukjizat ilahi. Para pemuda tersebut telah tidur selama 309 tahun, dan selama masa tersebut matahari telah terbit dari sisi kanan gua mereka dan tenggelam di sisi kiri gua, sehingga mereka pun tidak terganggu dengan cahaya matahari baik di pagi ataupun sore hari mereka. Mereka tidur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan badan mereka ke samping kanan dan kiri agar tubuh mereka tidak rusak. Orang yang melihat mereka akan merasa ketakutan karena mereka tertidur, tapi orang yang melihat mereka akan menyangka mereka terjaga karena seringnya mereka membolak-balikkan badan mereka. Apakah yang terjadi ketika para pemuda itu bangun dari tidur mereka? Kenapa ada seekor anjing yang menemani mereka? Dan kenapa pula anjing tersebut tidak ikut masuk ke dalam gua? Hal-hal inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Silakan simak video ini sampai selesai. Setelah berlalunya masa 300-an tahun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali membangkitkan mereka. Mereka bangun dari istirahat mereka, tetapi mereka tidak mengetahui berapa lama mereka telah tertidur. Sementara telah nampak tanda-tanda bahwa mereka tidur dalam waktu yang lama. Mereka pun saling bertanya-tanya, berapa lamakah kita telah berada di sini? Sebagian dari mereka menjawab, kita telah berada di sini selama sehari atau setengah hari. Tetapi mereka mengabaikan rasa takjub mereka. Berapa lamanya mereka tidur bukanlah hal yang penting waktu itu. Yang terpenting adalah mereka sudah terbangun dan mereka harus menyiapkan urusan mereka. Mereka pun mengeluarkan uang yang mereka bawa dan kemudian meminta kepada salah satu dari mereka untuk pergi secara diam-diam ke kota dan untuk membeli makanan yang layak dengan uang tersebut.
Kemudian setelah itu kembali kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Karena bisa jadi para prajurit kerajaan atau penduduk negeri itu akan menzalimi mereka jika mereka tahu tentang rencana mereka. Orang-orang zalim itu bisa jadi akan memberikan pilihan bagi mereka antara kembali melakukan perbuatan syirik ataupun akan dihukum mati karena menentang adat dan tradisi negeri. Salah satu pemuda beriman itu pun kemudian pergi menuju ke kampung. Tetapi kota yang didatangi tidak seperti yang dia kenal sebelumnya. Tempat-tempat yang dia ingat telah berubah. Sebagaimana orang-orang yang dia lihat di jalanan pun tidak ada yang dia kenali. Barang jualan dan mata uang yang digunakan untuk berjual beli pun telah berubah. Dia pun heran, bagaimana mungkin semua hal ini terjadi dalam waktu sehari semalam. Dan tentu saja, para penduduk negeri itu pun bisa langsung melihat rasa takjub yang dirasakan oleh lelaki itu. Bukan hal yang sulit bagi mereka untuk menyadari bahwa lelaki itu merupakan orang asing, dari pakaian yang dia kenakan dan uang yang dia bawa. Negeri yang telah ditinggalkan oleh para pemuda itu telah beriman kepada Allah SWT sepeninggal mereka, dan raja zalim yang hidup pada zaman mereka pun telah mati, digantikan oleh seorang raja yang salih. Penduduk negeri itu pun merasa bergembira dengan kedatangan orang-orang yang beriman tersebut. Mereka merupakan orang-orang pertama yang beriman dari negeri itu. Mereka telah pergi meninggalkan kampung halaman mereka agar mereka tidak mendapatkan fitnah dalam agama mereka, dan saat ini mereka pun telah kembali. Para penduduk negeri pun bersuka cita. Mereka kemudian berniat untuk pergi menemui para penghuni gua tersebut. Dan setelah mereka melihat sendiri mukjizat yang terjadi kepada para pemuda tersebut, mereka semakin yakin dengan kekuasaan Allah SWT untuk membangkitkan kembali orang yang telah meninggal. Allah SWT pun kemudian mencabut nyawa orang-orang yang beriman itu. Karena setiap makhluk yang bernyawa memiliki batas waktu dan ajalnya, dan semua yang bernyawa pastilah akan meninggal. Para penduduk kampung pun kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengusulkan untuk membangun sebuah bangunan di atas gua tempat mereka tidur, dan sebagian yang lain mengusulkan untuk membangun sebuah masjid. Dan pendapat inilah yang kemudian dijalankan. Ada sebuah kenyataan unik yang mengiringi kisah ini, di mana para pemuda pilihan Allah SWT tersebut menyaksikan mukjizat ilahi ini bersama dengan anjing mereka. Berkenaan dengan anjing yang menemani para penduduk gua ini, Allah SWT berfirman, "Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid." Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Apakah rahasia di balik keberadaan anjing bersama para pemuda beriman tersebut, dan kenapa anjing tersebut tidak masuk ke dalam gua? Banyak ulama yang menyebutkan bahwa anjing yang bersama dengan para penghuni gua itu hanya biasa digunakan untuk berburu. Para ulama tafsir juga menyebutkan bahwa salah satu hikmah keberadaan anjing tersebut bersama para pemuda adalah karena anjing merupakan hewan yang bisa digunakan untuk menemani dan menjaga harta dan nyawa pemiliknya. Allah SWT telah memberikan kasih sayangnya kepada hewan ini untuk menjadi saksi mukjizat ilahi tersebut bersama para pemuda beriman penghuni gua, dan tertidur bersama mereka selama 309 tahun. Selama masa tersebut, anjing itu pun berada di pintu gua untuk menjaga mereka dari orang jahat ataupun binatang buas. Ibnu Jurayj berkata, anjing tersebut menjaga pintu gua, dan hal ini merupakan tabiat dan nalurinya, di mana anjing tersebut berada di pintu gua seolah-olah dia menjaga mereka. Anjing tersebut duduk di pintu gua karena malaikat rahmat tidak akan memasuki sebuah rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar. Masih terdapat banyak hal yang tidak kita ketahui tentang para penghuni gua itu. Apakah mereka hidup di masa sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam ataukah setelah masa beliau? Apakah mereka beriman kepada Allah SWT dan mengenalnya dengan sendirinya, ataukah salah satu dari Hawariyun yang berdakwah kepada mereka? Apakah mereka berada di salah satu negeri Romawi ataukah di daerah Palestina? Apakah mereka berjumlah 3 orang dan yang keempatnya adalah anjing mereka? Ataukah mereka berjumlah 5 orang dan yang keenamnya adalah anjing mereka? Ataukah mereka berjumlah 7 orang dan yang kedelapannya adalah anjing mereka? Semua hal tersebut merupakan hal-hal yang masih belum kita ketahui kepastiannya. Hanya saja Allah SWT melarang kita untuk berdebat mengenai rincian hal-hal tersebut dan mengarahkan kita untuk mengembalikan ilmunya hanya kepada Allah SWT. Karena pelajaran yang diberikan oleh Allah SWT bukanlah pada jumlah mereka, tetapi dalam ibrah yang Allah SWT letakkan dalam kisah tersebut. Allah SWT berfirman, "Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا." Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit.
Karena itu, janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka kepada siapapun. Bukan merupakan hal yang penting, apakah mereka berjumlah 4 orang ataupun 8 orang. Tetapi yang penting untuk kita ketahui adalah bahwasanya Allah SWT telah membangkitkan mereka kembali setelah mereka tertidur selama 309 tahun. Agar orang-orang yang semasa dengan mereka dapat menyaksikan langsung kekuasaan Allah SWT dalam membangkitkan orang-orang yang telah meninggal. Dan agar generasi-generasi selanjutnya saling menceritakan berita tentang mukjizat ini, generasi demi generasi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.